Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di tanggal 24 Mei 2021 dan kita sedia untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan dan menyambut hari yang baru dengan penuh sukacita. Pada pagi ini kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan dengan judul Dalam Berbuat Baik dan Berkat Bagi Orang Lain. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu di dalam hidup kami, sehingga memberikan kami kesempatan untuk mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita dengan judul Dalam Berbuat Baik dan Berkat Bagi Orang Lain. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kristus membuat mujizat demi mujizat ketika ia di dunia ini. Dalam pekerjaan ini, ia menunjukkan apa yang Allah dapat buat bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Ia selalu melayani orang lain, memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan kepadanya. Bahkan pada masa kanak-kanak pun, ia mengucapkan kata-kata penghiburan dan kelemah lembutan kepada orang muda dan orang tua. Ia adalah teladan bagi semua anak-anak tentang apa yang boleh mereka perjuangkan untuk dicapai. Dalam segala perkataan dan perbuatannya, ia menyatakan simpati yang penuh belas kasihan kepada semua orang. Persahabatannya adalah suatu balsam yang menyembuhkan dan meneguhkan kepada orang-orang yang tawar hati dan depresi. Ia memiliki kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh apapun dan kecermatan yang tidak dapat diabaikan. Tangan dan kakinya yang senantiasa bersedia melayani orang lain dan meringankan tanggungan orang tuanya. Hendaklah menuruti teladan Yesus dengan seksama, sebagaimana bunga matahari selalu mengarahkan bunganya yang mekar ke matahari. Begitulah hatimu, pikiranmu selalu tertuju pada Yesus, matahari kebenaran itu. Janganlah membuat diri menjadi pusat, dan janganlah kesenanganmu dan kemauanmu yang terutama. Usahakanlah kebaikan orang lain. Belajarlah menjadi berkat bagi mereka dan memuliakan Khalikmu. Di sekitar kita terdengar ratapan duka cita dunia. Di segala sisi ada orang miskin dan menderita. Maka wajiblah kita menolong dalam meringankan dan mengurangi penderitaan serta kesengsaraan hidup. Segala keperluan jiwa hanya kasih Kristus yang dapat mencukupkan. Kalau Kristus tinggal dalam kita, maka hati kita pun akan penuh dengan belas kasihan ilahi. Pancaran kasih yang sungguh-sungguh sama seperti kasih Kristus yang sekarang tertutup akan dibukakan. Banyak orang yang telah kehilangan pengharapan. Bawalah kembali sinar matahari kepada mereka. Banyak orang telah kehilangan keberanian. Doakan jiwa-jiwa ini. Bawalah mereka kembali kepada Yesus. Beritahukan kepada mereka bahwa terdapat obat di Gilead dan ada seorang tabib di sana. Puji Tuhan saudara, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pertama, itu oleh karena pengaruh kasih Yesus dalam hidup kita. Berbuat baik bukan dipengaruhi oleh motivasi kita untuk dihormati, untuk diagungkan oleh orang lain. Tetapi berbuat baik, motivasi kita adalah karena Yesus telah mengasihi kita. Karena kasih Kristus itulah kita berbuat baik kepada orang lain. Kalau demikian, maka kita berbuat baik tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Apapun yang dapat kita buat kepada orang lain yang terbaik, kita dapat melakukannya. Tidak bergantung pada hanya rencana saja, tetapi bergantung pada setiap kebutuhan. Yang kedua, berbuat baik oleh karena Yesus mengasihi saya, oleh karena Yesus mengasihi saudara, maka itu akan menjadi berkat
Bukan hanya kita, bukan hanya saya pribadi, tapi berkat itu juga bagi orang yang lain. Berkat itu bagi siapa kita berbuat baik itu. Mungkin hal-hal kecil kita buat, kita anggap bahwa itu hal-hal kecil, hal-hal biasa. Tetapi mungkin bagi orang yang menerima perbuatan baik kita, bagi mereka adalah hal yang luar biasa yang telah kita lakukan. Ada waktu di mana ketika kita berhari ulang tahun, bukan kita menerima hadiah dari orang lain. Ada saatnya di mana kita juga berbuat baik kepada orang lain. Nah, saat saya ulang tahun, saat kita ulang tahun, justru kita menghadiahkan kepada orang yang membutuhkan di saat seperti itu. Itu masih lebih baik daripada kita selalu berharap siapa yang akan memberikan sesuatu kepada kita, tanpa kita bertanya, apakah yang dapat saya berikan kepada orang lain. Inilah merupakan renungan kita pada hari ini, jadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat melakukannya oleh karena motivasi Allah telah mencintai kami. Dan ketika kami mau mencintai Tuhan, kami membuat yang terbaik bagi orang lain di sekeliling kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk yang telah mengikuti renungan pagi setiap waktu. Mayang Sari Karepowan yang bersyukur atas setiap doa bagi dia. Tetapi terima kasih oleh karena Tuhan selalu menuntun Mayang Sari. Tuhan juga berkati Carlo Muaya di mana saja berada. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai. Widiana Ana, Tuhan juga memberkati. Hamba berdoa untuk pendengar renungan ini yang ada di Papua oleh karena terhambat dengan jaringan di sana. Tuhan memberkati kiranya. Biarlah dengan diperbaiki dan stabilnya jaringan, mereka tidak melewatkan satu waktu untuk selalu datang mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Begitu pula dengan Ibu Esther Afasedanya, dengan Ibu Sandra Di, dan juga para pendengar renungan harian di mana saja berada. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, demikian renungan kita hari ini. Tuhan berkati saudara dalam tugas tanggung jawab hari ini. Sampai jumpa besok. Shalom.